Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kembali kita membahas mata kuliah biofarmaseutik tentang obat-obat yang diberikan melalui paru, bagian kedua. Inhalasi. Inhalasi merupakan cara pemberian untuk obat-obat yang berupa gas ya, atau berupa zat yang mudah menguap, seperti untuk anestesi. Ya, jadi untuk anestesi misalnya gas dietil eter itu dihisap melalui udara pernafasan, masuk ke dalam paru, terus dibawa ke jantung dan nanti masuk ke reseptor tempat obat bekerja sehingga memberikan efek anestesi. Paru-paru dalam pemberian obat inhalasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat masuknya obat, ya, tempat cara pemberian obat, tetapi juga merupakan tempat obat diekresikan. Jadi di paru-paru obat dimasukkan, kemudian obat juga dikeluarkan melalui paru-paru. Obat-obat yang sering diberikan melalui inhalasi seperti glukokortikoid, misalnya beclometazone, dan bronchodilators, misalnya salbutamol. Dalam pemberian inhalasi ini, obat-obat akan mencapai konsentrasinya yang sangat tinggi di dalam paru-paru dibandingkan dengan di bagian tubuh lainnya. Ya, kenapa? Karena obat masuk di paru-paru, diserap, konsentrasinya tinggi di paru-paru, kemudian yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik itu setelah masuk ke jantung distribusikan ke bagian tubuh yang lainnya, nah tentu kadarnya sudah sangat kecil. Nah, karena itu dengan pemberian inhalasi ini efek samping dapat diminimalisasi. Aerosol. Aerosol merupakan suatu sediaan suspensi dari tetesan cairan yang sangat halus atau partikel padat yang sangat halus di dalam suatu gas. Keberhasilan terapi aerosol ini sangat ditentukan oleh ukuran partikel aerosol. Ya, untuk saluran pernapasan, ukuran partikel yang sesuai adalah antara 1 sampai 5 mikrometer. 80% obat akan terdeposit, akan masuk ke dalam orofaring, dan 10%-nya akan tinggal di dinding inhaler, dan 10%-nya masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana deposisi obat-obat aerosol ini ke dalam saluran pernapasan, ke dalam paru-paru? Ya, dia akan terdeposisi melalui 3 mekanisme. Yang pertama, sedimentasi karena pengaruh gravitasi, kemudian tabrakan atau tubrukan partikel obat ataupun tetesan obat ke dinding saluran pernapasan, dan kemudian yang ketiga melalui mekanisme difusi. Untuk obat-obat yang mempunyai ukuran partikel yang cukup besar, dia akan terdeposit ke dalam paru-paru melalui 2 mekanisme di dalam saluran pernapasan, yaitu dengan sedimentasi gravitasi dan tabrakan ke dinding saluran pernapasan. Dan sementara obat-obat yang ukuran partikelnya lebih kecil, itu mereka masuk ke dalam bagian periferal paru-paru dengan melalui mekanisme difusi. Nah, kita ingat bahwasanya difusi obat itu dari luar masuk ke dalam membran sel itu akan dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat dan sifat fisikokimia membran sel. Jadi sama dengan apa yang sudah kita pelajari tentang difusi obat ke dalam membran sel secara difusi pasif. Tujuan pengobatan dengan menggunakan aerosol ini adalah ya untuk menyediakan obat-obat tertentu dengan dosis terapeutik yang sesuai untuk sampai ke tempat kerja obatnya yang diinginkan. Karakteristik penggunaan aerosol ini yang pertama itu adalah untuk
efektifnya penggunaan aerosol oleh pasien ya, maka farmasis maupun pasien harus memahami bagaimana karakteristik aerosol tersebut. Ya, berapa banyak output aerosol yang keluar dari tabung per satuan waktunya, kemudian berapa banyak dosis yang dipancarkan, dan dari dosis yang dipancarkan dari tabung aerosol itu berapa banyak obat yang dapat mencapai target tempat kerja obat itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi deposisi obat ke dalam paru-paru, yaitu sifat fisikokimia dari aerosol. Ya, kita ingat ya, sifat fisikokimia obat-obat itu akan mempengaruhi bagaimana obat masuk ke dalam membran sel. Ya, tetap saja obat-obatnya memang misalnya harus larut lemak, misalnya harus larut air dulu, larut lemak, ya. Kemudian ukuran partikel, kemudian sifat-sifat fisikokimia yang terkait dengan pH misalnya tetap saja berlaku di dalam deposisi obat-obat masuk ke dalam paru-paru ini. Kemudian juga anatomi saluran pernapasan itu akan mempengaruhi deposisi obat. Ya, bagaimana obat nanti masuk ke dalam bronkus, terus ke bronkiolus, kemudian ke trakea, masuk ke alveolus. Obat terperangkap di situ dan akan dengan mudah masuk ke dalam pembuluh darah dan terus masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian faktor-faktor fisiologis akan mempengaruhi deposisi atau pemasukan obat ke dalam paru-paru. Kemudian efektivitas pengobatan dengan menggunakan aerosol. Ya, selalu saja ada bahagian partikel yang sudah keluar dari nebulizer tidak sampai masuk ke paru-paru. Jadi hampir selalu obat-obat tidak semuanya masuk ke dalam paru-paru. Kemudian efektivitas obat dengan penggunaan aerosol ini bergantung kepada jumlah partikel obat yang masuk terdeposisi ke dalam saluran pernapasan bagian bawah. Kemudian deposisi obat yang digunakan dengan cara aerosol ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ukuran partikel. Ukuran partikel yang keluar dari tabung aerosol itu akan dipengaruhi oleh jenis nebulizer yang digunakan. Jadi alat nebulizer yang kita gunakan akan memberikan ukuran partikel yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana metode untuk membuat atau menghasilkan aerosol. Itu akan berpengaruh terhadap ukuran partikel. Dan hampir tidak mungkin untuk menentukan apakah ukuran partikel yang keluar dari tabung nebulizer itu apakah optimal atau tidak bisa diamati secara visual. Pemberian obat melalui paru-paru biasanya dengan menggunakan 3 metode atau alat ya. Yang pertama dengan menggunakan nebulizer. Nebulizernya ada 2, yaitu jet nebulizer dan ultrasonic nebulizers. Kemudian menggunakan inhaler dengan dosis yang terukur atau MDI, metered dose inhaler. Kemudian dengan inhaler serbuk kering atau DPI, dry powder inhaler. Nebulizer. Nebulizer ini merupakan suatu alat untuk pemberian obat kepada pasien ya dalam bentuk debu-debu halus yang dapat dihirup masuk ke dalam paru-paru. Dan nebulizer ini sering digunakan untuk pengobatan fibrosis ya, cystic fibrosis, kemudian asma bronkial ataupun penyakit-penyakit respiratori, penyakit-penyakit pernafasan yang lain. Ada 2 jenis nebulizer, yaitu yang pertama jet nebulizer, kemudian yang kedua ultrasonic nebulizer. Jet nebulizers. Jet nebulizer itu merupakan suatu alat yang dengan menggunakan kompresor yang kecil yang dapat merubah cairan obat menjadi bentuk tetesan-tetesan yang sangat halus
berupa debu yang dapat nanti dihirup dengan udara pernapasan masuk ke dalam paru-paru. Karena obat langsung masuk ke dalam paru-paru, ya, dan onset of action itu terjadi sangat cepat. Ya, sebagai contoh, kalau orang baru saja membakar rokok di dekat saudara, ya, akan segera terbau bau asap rokok itu sangat cepat sekali, walaupun jaraknya mungkin 2-3 meter, ya. Cepat terbau, begitu cepatnya karena dia langsung masuk ke paru, dari paru itu nanti terus diantar ke jantung, dari jantung masuk ke seluruh bagian tubuh termasuk ke saraf, ya, sehingga kita dengan cepat mengetahui bahwasanya seseorang itu membakar atau ada asap rokok walaupun nampak sama kita, ya. Demikian juga kalau misalnya saudara pernah mendengar orang keracunan gas beracun, ya itu prosesnya sangat cepat. Nah, demikian juga dengan kalau hukuman mati, ya, menggunakan gas beracun, orang akan meninggal dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian ultrasonic nebulizers, yang merupakan alat kecil yang menggunakan panjang gelombang suara yang mempunyai energi yang tinggi, ultrasonik, untuk memecah cairan, ya, menjadi tetesan-tetesan yang sangat halus berupa kabut, ya, yang dapat dihirup dengan mudah masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana energi yang digunakan untuk memecah cairan tersebut, yaitu dengan menggunakan suatu kristal, ya, piezoelektrik yang dapat bervibrasi pada frekuensi yang sangat tinggi, misalnya antara 1 sampai 3 MHz, untuk menghasilkan cairan yang menjadi kabut yang halus, ya, di dalam tabung nebulizer. Semakin tinggi frekuensi ultrasonik, frekuensi yang vibrasi yang diberikan, maka semakin kecil ukuran tetesan yang dihasilkan, sehingga berupa seperti awan, ya, sangat kecil. Ciri-ciri pemberian obat menggunakan ultrasonic nebulizer ini, ya, tentu saja ini karena menggunakan alat dan teknologi yang canggih, ya, harganya lebih mahal, ya, namun bisa terjadi panas selama penggunaan, ya, dan juga menggunakan ultrasonic nebulizer ini tidak terlalu kuat suaranya atau tidak terlalu bising, ya, dan waktu yang diperlukan untuk menggunakan obat ini cukup singkat. Kemudian rata-rata partikel obat yang keluar lebih besar dan output obat yang keluar juga lebih besar. Kemudian ukuran partikel yang keluar dari nebulizer ini di antara 0,5 atau setengah mikron sampai beberapa mikron, ya, dan 90% dari partikel itu akan berada dalam bentuk dalam ukuran yang efektif, ya. Indikasi untuk penggunaan nebulizer ini. Nebulizer ini cocok digunakan pada anak-anak, ya, kemudian pada pasien-pasien yang mengalami handicap bermasalah, pasien-pasien yang bermasalah, atau pasien-pasien yang mengalami penyakit yang serius. Dan dapat digunakan juga untuk pasien yang menggunakan ventilator, ya. Ya, misalnya pada kasus COVID-19 kemarin, ya, itu digunakan ventilator untuk membantu pernapasan pasien, dan obat juga bisa digunakan seperti itu. Kemudian juga untuk pengobatan pada pasien yang sudah sangat tua, nebulizer ini sangat membantu. Kemudian dosis yang tinggi dapat diberikan menggunakan nebulizer ini.
Dan juga obat-obat dapat dikombinasikan, satu atau dua macam obat dapat masuk ke dalam nebulizer dan kemudian digunakan secara bersamaan. Inhaler dengan dosis yang terukur, metered dose inhalers. Ya, pada umumnya terdiri dari 4 komponen utama ya. Yang pertama obatnya, yaitu formulasi obatnya berupa senyawa obatnya, ada propelan di dalamnya, cairan untuk memberikan tekanan agar obat mudah keluar, kemudian eksipien dan yang lain. Kemudian ada kontainernya, ada tabungnya, kemudian ada katup untuk mengatur dosis, kemudian ada aktuator atau mouthpiece yang masuk ke dalam mulut ya. Nah, begitu obat dimasukkan ke dalam mulut, maka obat akan dikeluarkan ya dengan menggunakan katup yang dapat mengatur volume sediaan atau obat yang keluar dari dalam tabung ya, berupa propelan yang mudah menguap ya, dan dengan adanya tekanan dari dalam kontainer. Jadi obat-obat yang keluar dari kontainer itu memungkinkan dia keluar dengan adanya propelan yang mudah menguap dengan tekanan ya. Di dalamnya dalam bentuk cair, karena titik didihnya yang rendah, tentu dia akan memberikan tekanan yang sangat besar sehingga mudah keluar dari kontainer. Dan juga ini harus hati-hati ya, sisa-sisa dari tabung ini kalau masuk ke dalam tempat pembakaran sampah ya, bisa meledak dan bisa membuat seseorang itu meninggal dalam waktu singkat ya. Ini sudah pernah kejadian ya di Padang, bahwasanya ada aerosol yang terbakar di tumpukan sampah, meledak dan mencederai orang yang ada di sekitarnya. Kemudian inhaler serbuk kering atau DPI, Dry Powder Inhaler. Ini merupakan alat yang dapat melepaskan obat ke dalam paru-paru. Ini dalam bentuk serbuk kering ya. Kalau tadi kan umumnya dalam bentuk tetesan cairan yang sudah sangat halus, kemudian berupa debu yang sudah sangat halus, kemudian berupa asap debu kabut yang sudah sangat halus. Tapi untuk DPI ini obat-obatnya dalam bentuk serbuk kering ya. Dan DPI ini sering digunakan untuk pengobatan penyakit saluran pernapasan, misalnya asma bronkial ya, infeksi pada bronkus, kemudian emfisema dan COPD. Dan obat-obat ini bisa dimasukkan ke dalam kapsul ya, atau langsung ada di dalam inhalernya sendiri. Nah, begitu obatnya sudah dimasukkan atau sudah diaktifkan, maka operator dalam hal ini tentu saja pasien ya harus segera memasukkan mouthpiece-nya itu ke dalam mulut dan menghirup udara, menghirup dari alat ini dalam-dalam supaya ya obatnya yang dalam bentuk serbuk itu terhirup dan masuk ke dalam paru-paru dan tentu saja akan memberikan efek di paru-paru. Bagaimana absorpsi obat yang melalui paru-paru ini ya? Ya, obat masuk dari rongga hidung ya, nasal cavity itu, terus ke trakea, terus ke bronkus. Nah, dari bronkus ini masuk ke bronkiolus. Nah, pada gambar ini gambar satu bronkiolus ya. Nah, ada bronkiolus yaitu bronkus yang ukurannya kecil. Kemudian pada ujungnya terdapat alveolus yang banyak sekali. Ya, dan ingat tadi kita sudah bahas bahwasanya
sel-sel epitel alveolus ini sangat tipis, ya, sehingga obat-obat yang masuk ke dalam bronkiolus terus masuk ke dalam alveolus, ya, terjerat di situ dan dengan mudah masuk ke dalam membran sel di tubulus. Masuk ke dalam membran sel di alveolus. Nah, dari membran sel alveolus ini dia akan berpindah ke dalam vena-vena yang ada di sekitar situ. Nah, dari vena ini akan dibawa nanti ke jantung. Ya, tetapi obatnya sudah memberikan efek di saluran pernafasan ini, di alveolus ini. Nah, obat yang masuk ke jantung itu obat sisa saja lagi, ya. Kadarnya sudah mulai kecil, dan juga kalau masuk ke jantung nanti didistribusikan ke seluruh tubuh, ya di seluruh tubuh kadarnya juga akan sangat-sangat kecil sekali. Nah, karena itulah makanya pemberian obat melalui paru ini tidak atau jarang memberikan efek samping seperti pada pemberian oral. Jadi, efek sampingnya bisa diminimalisasi. Kemudian di samping peristiwa absorpsi obat di membran sel di seluruh saluran pernapasan itu juga terjadi metabolisme, ya, karena di dalam sel ada enzim dan juga terjadi pembersihan atau pengeluaran obat dari paru-paru ini, ya. Ingat, memang metabolisme terjadi, tetapi tidak sehebat metabolisme yang terjadi di hati. Nah, kembali obat yang sudah masuk ke dalam vena di paru-paru terus ke jantung, dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh, nah termasuk ke dalam hati. Nah, di hati obat ini juga akan mengalami metabolisme dan akan dieliminasikan keluar dari tubuh. Ya. Jadi obat-obat yang masuk ke dalam paru-paru ini, yang pertama dia akan terperangkap, ya. Kemudian di permukaan sel itu akan terjadi peristiwa pelarutan di solusi. Setelah terlarut, baru dia bisa masuk ke dalam membran sel seperti dikatakan tadi, tetap melalui mekanisme difusi. Nah, namun pada waktu obat menempel pada permukaan saluran pernapasan, sebagian masuk dan sebagian lagi ada yang dikeluarkan oleh silia, ya. Di dalam saluran pernapasan kita banyak silia. Nah, silia ini menolak obat-obat kita ini keluar, sehingga akan mengurangi jumlah obat yang masuk ke dalam sel di saluran pernapasan. Dan kemudian biotransformasi yang terjadi juga akan mengurangi jumlah obat yang ketemu dengan reseptor. Ya, tentu saja semakin lama obat dapat bertahan atau tertahan di bagian paru-paru ini akan semakin memberikan efek terapi yang lebih baik dan lebih lama, kecuali kalau sudah masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ya, tidak memberikan efek lagi di paru-paru. Dan apalagi kalau memang sudah di metabolisme dan dikeluarkan dari tubuh. Demikianlah kuliah kita pada bagian kedua ini. Selamat belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.